Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sholat subuh berjamaah dan diteruskan dengan kajian dalam bentuk kultum. Dan marilah kita meningkatkan rasa syukur kita karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali dan tidak bisa dihitung. La tusaha. Kalau toh kita melakukan syukur itu tidak ada apa-apanya. Dan yang lebih penting daripada syukur itu adalah kita tahu dan mengerti bahwa sikap syukur kita itu bukan karena hebatnya kita dalam iman, juga bukan hebatnya kita dalam bertakwa, pun juga bukan hebatnya kita dalam istiqomah. Tetapi semua yang kita lakukan dari ruku, sujud, tadi insya Allah kita sama-sama tahajud, istighfar 100 kali. Itu karena apa? Karena nasrullah, karena adalah pertolongan Allah. Kata orang anak muda sekarang, we are nothing, kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Nah, lantas bagaimana cara mendapatkan nasrullah itu turun kepada kita? Maka Allah jelaskan di surat Al-Hajj ayat 41. Di situ ada 3 syaratnya untuk mendapatkan nasrullah. Yaitu yang pertama adalah aqumus sholat, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah kita ikutin. Yang kedua adalah wa'atuz zakat, yaitu mengeluarkan sebagian dari penghasilan kita dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah. Ada yang membedakan antara infak dan sedekah. Kalau sedekah itu senyum tuh sedekah. Tapi kalau infak itu bentuknya harus natural, harus barang. Maka bagi bapak-bapak yang menginginkan berinfak kepada masjid ini, yang ketiga, ammaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang tersebut senantiasa aktif dalam menyeru, mempelopori dan memberi contoh teladan dalam kebajikan. Ia pun aktif mencegah dan perbuatan munkar. Itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana nasrullah itu turun. Yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini dikemukakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada setiap hambanya yang aktif memberikan pertolongan kepada samanya. Sama. Kalau Bapak beli ini bukan untuk kami, tapi untuk jamaah juga. Bisa beli air, bisa segala macam lah. Nah, Rasulullah bersabda begini, arhamu fil ard yarhamkum fis sama'. Sayangilah orang yang di dunia, maka yang di langit akan menyayangimu. Artinya apa? Malaikat, Allah dan segala macam. Itulah sikap syukur bagaimana kita bisa mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah.
Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk insya Allah diri kita ini yang sekarang duduk untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat yang dalam bentuk thalabul ilm, menuntut ilmu ini, dan kita selalu mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita kepada mereka-mereka, entah kiai, entah ya pokoknya orang-orang yang telah mendahului kita dan mengajarkan kepada kita sampai kita bisa baca Al-Quran, kita bisa sholat dengan baik dan benar. Kita doakan ridwanullah alaihim, semoga Allah ridho terhadap mereka. Ihwatul iman azunai wa iyyakum. Di pekan lalu telah ditegaskan bahwa husnul khuluq tidak terpisahkan dengan ilmu. Sebagaimana sholat tidak sah jika tidak wudhu. Bahkan amal soleh akan tergerus habis jika dalam diri manusia ada su'ul khuluq. Kebalikannya daripada husnul khuluq ini su'ul khuluq. Di sinilah kita memahami bahwa betapa besarnya peran akhlak dalam kehidupan kita, bahwa ilmu membutuhkan akhlak. Orang ilmunya lulusan Gontor atau lulusan LC mana, tapi kalau akhlaknya tidak baik, repot. Orang yang punya ilmu tapi tidak memiliki akhlak, rusak. Namun orang yang punya akhlak tapi tidak mempunyai ilmu, batil. Maksudnya hanya bermodal akhlak yang benar tanpa ilmu yang benar, maka tidak akan bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Maka yang paling sulit adalah bagaimana kita mengamalkan husnul khuluq dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak yang baik. Evan Fidin Asyadakumullah. Pagi ini temanya adalah 4 hal peringatan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang jebakan setan. Tapi kayaknya nggak sampai selesai, paling 2 saja. Insya Allah pekan depan. Jebakan ini kita harus tahu. Ternyata ini jebakan setan. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa Allah telah ingatkan di surat Fatir ayat 5, yaitu sebagian ayatnya itu fala tagurannakumul hayatud dunya, maka sekali-sekali janganlah kehidupan dunia itu memperdaya kamu. Kerja capek pagi malam, sholat di nonton nomor 2-kan, contoh seperti itu. Kemudian wala yaghurrannakum bilahil gurur, dan jangan sekali-sekali setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi kita harus ekstra hati-hati dengan ini. Allah sudah ingatkan. Nah, di kesempatan yang lalu telah ditegaskan bahwa amalan batin, saya pernah singgung mungkin 3-4 pekan yang lalu atau 5 pekan yang lalu, itu jauh lebih utama daripada amalan zahir. Jadi sholat kita, puasa kita, infak kita, birrul walidain kita, dan semuanya, silaturahmi kita, itu tidak ada apa-apanya ketika amalan batinnya rusak. Dan amalan batin itu apa? Terutama hati. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mengistirahatkan hati seperti di tempat ilmu semacam ini. Dan insya Allah besok adalah Al-Mukarram Dr. Wahidin Saputra. Kami undang Bapak, silakan datang.
ini datangnya Bapak kemarin dengerin seperti ini, itu seperti beristirahat hati kita. Bertemu dengan orang soleh, beristirahat juga. Kemudian membaca Al-Quran, beristirahat juga hati kita. Itu mengibaratkan seperti tempat istirahat untuk mengistirahatkan hati kita. Tapi selain mengistirahatkan hati, kita juga perlu tahu betul bahwa ternyata kita harus bisa menjaga dari serangan virus-virus yang membuat hati kita cepat letih dan cepat lelah. Ada virusnya hati itu. Ada beberapa perkara yang dijelaskan oleh para ulama yang sering dipandang biasa oleh manusia, biasa gitu. Tapi tanpa disadari berdampak besar terhadap kerusakan hati. Ingat, tadi saya sudah singgung bahwa amalan hati itu jauh lebih penting dari amalan zahir. Tapi jangan pula juga, yang penting hatinya, ya nggak bisa begitu, salah kaprah itu namanya. Ya tetap sholat apa semuanya harus, karena itu zahirnya harus kelihatan, tapi jauh lebih penting adalah hatinya. Nah, para ulama yang sering dipandang biasa oleh manusia tadi masalah itu, tapi tanpa disadari berdampak besar terhadap kerusakan hati. Akhirnya kita paham bahwa hati itu perlu istirahat. Dengan mendatangi tempat semacam ini, tempat menuntut ilmu, thalabul ilm semacam ini, bertemu dengan orang soleh pun itu istirahatnya hati. Membaca Al-Quran, agar hati kita tidak cepat lelah dan letih, juga karena penyakit, maka tahapan selanjutnya adalah setelah kita mengistirahatkan hati itu tadi, kita perlu menghindari polusi hati, radiasi hati kita, radiasi. Jadi kalau polusi itu kan, kalau suasana nggak enak kita bisa pilek kalau badan kita. Tapi kalau polusi yang ini hati-hati. Ikhwani rahimakumullah, hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Jika sebuah hati baik, maka akan baik pula kehidupan pemiliknya. Karena itu kita harus menjaga agar hati senantiasa sehat dan bersih. Jangan biarkan polusi hati, radiasi hati menguasai hati kita sehingga membuatnya rusak. Imam Ibnul Qayyim ada 4 hal mengingatkan langkah-langkah setan dalam rangka menjerumuskan kita supaya jadi CS-nya, sebagai temannya nanti di neraka. Itu dalam kitab Badai Al-Fawaid. Yang pertama, maksud saya dalam kitab itu dikatakan, imsaku fudulinaz zari wa kalami wa ta'ami wa mukhalatinas. Hendaknya menahan, artinya yang imsaku fudulazan nasori tadi ada hendaknya menahan diri dari pandangan yang tidak terjaga. Wah, seru ini. Yang kedua banyak bicara, ngecuprus. Yang ketiga banyak makan. Ini peringatan bagi saya terutama. Yang keempat adalah banyak bergaul tapi salah. Maka 4 hal itulah peringatan dari Imam Ibnul Qayyim. Nah, yang pertama apa? Yaitu imsaku fudulinas sisori. Hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak biasa atau tak terjaga. Jadi terutama kalau kita keluar dari masjid ini, naudzubillah min dzalik, ada aja gitu. Nah, iman seseorang juga bisa dilihat dari cara ia menjaga pandangan. Antum namanya jaler. Wah, itu paling bahaya tuh jaler. Kenapa bahaya? Yang sabananya ketemu sama orang yang seperti itu ya.
Ketika seseorang berlebihan memandang sesuatu, maka setan akan menimbulkan anggapan indah terhadap apa yang dipandangnya. Selanjutnya, hatinya akan bertaut pada keindahan yang dilihatnya itu, sehingga membuat seseorang berpaling dari iman. Ini. Jadi yang pertama adalah imsaku fudu linazori. Seseorang yang berlebihan dalam memandang akan membuat hatinya lalai, goflah, mengingat Allah. Jadi lalai mengingat Allah. Artinya sholatnya antar aja lah. Terutama kalau nonton TV, sinetron, nah itu kebanyakan di situ setan bermain. Antaranya masih ini. Ya nggak usah jauh-jauh. Di samping saya juga ada seperti itu ternyata. Nauzubillah min dzalik. Nah, seseorang yang berlebihan dalam memandang akan membuat hatinya lalai mengingat Allah serta mudah mengikuti hawa nafsu. Inilah yang kemudian membuat semua aspek kehidupan kacau karena meremehkan Allah. Seseorang yang menjaga pandangannya, ini yang kedua, yang beda nih. Seseorang yang menjaga pandangannya senantiasa mengisi hatinya dengan perasaan diawasi oleh Allah dan hanya mengkonsumsi yang halal, maka akan memberikan atau memiliki hati yang bersih. Dalam surat An-Nur ayat 36 Allah ingatkan, Kullil mu'minina badhu min absarihim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kalau ada pepatah, pandangan pertama untukmu, pandangan kedua atasmu. Artinya apa? Dosamu. Wanita juga begitu. Allah ingatkan di surat An-Nur yang 31, kalau tadi ayat 30, ini 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Sama artinya. Tapi ini ayat 30 khusus untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Bahkan tidak itu saja. Rasulullah SAW yang menjadi uswatun hasanah kita, suri teladan kita, dalam hadis riwayat Muslim nomor 6925 dikatakan, Rasulullah bersabda, fal ainani zinahuma an-nazar. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Jadi tidak hanya zina secara fisik, mata ada zinanya juga. Lalu di hadis riwayat Muslim nomor 2159 dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, satu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak sengaja. Ketika naik motor, ada hal yang haram. Kalau di kedua, ini sedangkan tidak sengaja. Maka beliau memerintahkan mengenai pandangan yang tidak sengaja tadi, maka beliau memerintahkan kepadaku supaya memalingkan pandanganku. Jadi memang gitu. Saya pernah lihat di TV itu ada pemain Maroko, dia nggak lihat perempuan, ada perempuan depannya begini. Artinya apa? Itulah akhlak yang baik. Iman seseorang juga bisa dilihat dari cara ia menjaga pandangan. Ketika seseorang berlebihan memandang sesuatu, maka setan akan menimbulkan anggapan indah terhadap apa yang dipandangnya. Selanjutnya, hatinya akan bertaut pada keindahan yang dilihatnya itu, sehingga membuat seseorang berpaling dari iman. Seseorang yang berlebihan dalam memandang akan membuat hatinya lalai mengingat Allah serta mudah mengikuti hawa nafsu. Ini bisa jadi go to hell, bisa jadi jalan ke neraka ini. Tergantung kita. Maka perlunya supaya hati ini dicas, sering-sering ikutin Bapak-bapak kultum setiap pagi, setiap hari. Kalau Ahad kajian, dan insya Allah nih Sabtu mau adakan kajian lagi nih. Jadi Sabtu, Ahad itu ada kajian nanti. Insya Allah Ustadz Miftah lagi mempersiapkan. Inilah yang membuat
Inilah yang kemudian membuat semua aspek kehidupan kacau. Seseorang yang menjaga pandangannya senantiasa mengisi hatinya dengan perasaan diawasi oleh Allah. Yang itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal kalami, banyak omong. Dalam hadis Bukhari nomor 6018, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau meneng. Kata orang Jawa bilang, diem. Ini maksudnya bagaimana? Ya begitu. Kalau ngomongin yang tidak ada jelas juntrungannya, yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita kelak, udah hindari saja itu. Atau kalau enggak apa, diem. Biar dia mau melakukan hal yang enggak baik, kita diem saja. Lalu di hadis riwayat Tirmizi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973 dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Semoga ibumu kehilanganmu." Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya, hati-hati. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya mereka, melainkan sebab lisan. Memang saya pernah dengar, jaga dua hal. Ini di bawah hidung dan ini. Selesai. Nah, banyak berbicara hal yang tidak perlu, keimanan seseorang bisa tampak dari apa yang keluar dari lisannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam seperti yang tadi. Lalu ketika seseorang tidak bisa mengontrol lisannya, maka setan akan menyesatkan dari segala penjuru. Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah pembicaraan yang jelas, ia anggap biasa itu, ternyata hal itu membuat ia tergelincir ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat, karena omongan itu, ucapan itu. Ini nasihat yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim terhadap kita. Nah, karena itu agar kita tetap terjaga, hendaknya kita selalu menjaga agar mengucapkan hal-hal yang bermanfaat saja. Makanya kalau ketemu itu ucapkan assalamualaikum, jangan lu assalamualaikum dulu. Hakul muslim ala muslim itu situn, haknya seorang muslim kepada muslim itu 6. Yang pertama apa? Mengucapkan salam dan membalasnya kita. Nah, karena itu agar hati kita tetap terjaga, hendaknya kita selalu menjaga agar mengucapkan hal-hal yang bermanfaat saja. Jangan sampai hati kita menjadi kotor dan mendapat bencana, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim Ad-Damiri bahwa Rasulullah SAW bersabda, bencana yang paling ringan, paling ringan ini, kalau di Cianjur itu kan berat itu. Bencana yang paling ringan yaitu berbicara tentang sesuatu yang tidak berfaedah. Ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas juntrung. Itu adalah menurut Rasulullah adalah bencana. Jamaah salat subuh rahimakumullah, masih ada 2, tapi sekarang udah jam 5:15 karena masih dipakai untuk zikir pagi, baca Al-Quran dan segala macam. Masih ada watu ami wa muqalatati nas, banyak makan dan banyak bergaul. Insya Allah dilanjutkan pada pekan depan. Semoga kita bisa yu'alimu fiddin, alim tentang agama, mengerti tentang agama, lalu menjadi yufaqihu fiddin, paham tentang agama. Insya Allah kita dimudahkan untuk dakhala jannah, masuk kepada surga.
Kita ingat, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Dan ada satu kutipan firman Allah yang itu kita mesti pahami betul. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Diri kita dulu. Bagaimana kita menjaga keluarga kita kalau diri kita aja nggak bisa jaga. Walau alam bisa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.